Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Saputra, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene atau biasanya dikenal dengan STAIN Majene, dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari kelas KI 2. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Bapak Iqbal S.Hum M.Hum, yang terdiri dari 5 soal yang kita akan bahas. Langsung aja kita masuk dalam pembahasannya. Baik, pembahasan yang pertama itu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Baik, sejarah dalam bahasa Arab itu adalah sejaratun, yaitu pohon. Apa kaitan pohon dengan sejarah? Kaitannya itu adalah kalau kita melihat pohon itu terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun buah sekalipun. Nah, di situ kita lihat bahwa pohon ini terdiri dari silsilah yang tumbuh dan berkembang saling melengkapi. Begitupun juga sejarah. Sejarah itu memiliki bin atau silsilah dari keturunan. Sejarah dalam bahasa Inggris itu adalah history, yang yaitu riwayat atau masa lalu, karena sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yaitulah disebut sebagai riwayat atau peristiwa masa lampau. Adapun menurut para ahli, yang pertama itu Aristoteles mengatakan bahwa sejarah itu adalah kejadian secara kronologi yang memiliki bukti yang kuat, terus dia berkaitan dengan hal aktual yang terjadi. Jadi Aristoteles itu mengatakan bahwa bisa dikatakan sejarah kalau kejadian itu disusun secara kronologi atau disusun secara berurutan, karena sejarah itu identik dengan kronologi. Terus pendapatnya kedua dari Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa peristiwa yang tidak dapat diulang lagi, karena sejarah itu terjadi hanya satu kali. Kalaupun kemudian terjadi, itu bukan peristiwanya yang sama, tetapi hanya polanya yang sama. Terus pendapat yang ketiga itu dari Muhammad Yamin. Beliau mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu tentang peristiwa nyata dan dapat dibuktikan. Nah, betul, karena sejarah itu harus dapat dibuktikan faktanya dengan bukti-bukti yang ada, dan harus berisi peristiwa yang nyata tanpa adanya rekayasa. Terus pembahasan yang kedua itu bagaimana kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam itu dikenal sebagai bangsa atau masyarakat jahiliyah. Jahiliyah sendiri itu berarti kebodohan. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu sangat buruk karena belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Adanya kesenjangan antara kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Terus masyarakat jahiliyah ini memiliki kebiasaan buruk seperti membunuh bayi perempuan, menyembah berhala, berjudi, mencuri, minum khamar, merampok, dan menghalalkan segala cara. Masyarakat jahiliyah ini juga memiliki kebiasaan sistem perbudakan antar sesamanya. Terus kondisi sistem politik sebelum Islam. Dunia Arab itu tidak memiliki pemerintahan atau pemimpinan yang sentral ataupun persatuan, sehingga kepemimpinan itu ditentukan atau didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah. Pada saat itu atau pada masa itu, politik Arab itu dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik besar, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, terus Kekaisaran Persia, serta dinasti Himyar. Terus pembahasan yang ketiga itu apa kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam itu mengalami beberapa kemajuan berbagai bidang, diantaranya itu pembangunan pendidikan. Umar bin Khattab itu memerintahkan panglima perang untuk
membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan di wilayah yang ditaklukkan, yaitu mengangkat para guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Terus ada juga ekspansi wilayah. Umar bin Khattab itu berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan wilayah Syam, Mesir, hingga Irak. Lalu kemudian sistem administrasinya itu ditata dengan baik sehingga pemerintahannya itu berjalan dengan stabil dan masyarakatnya itu menjadi sejahtera. Terus pembahasan yang keempat itu apa yang melatar belakangi terjadinya perang sifin. Latar belakang terjadinya perang sifin itu adalah perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai masalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah ini menuntut Ali untuk segera mencari dan menghukum pembunuh Utsman, sedangkan Ali itu berpendapat bahwa dengan kondisi negara yang belum stabil sekarang ini, kita tidak bisa gegabah dengan menghukum pembunuh Ali yang belum jelas statusnya. Nah, disitulah Muawiyah menolak membayat Ali yang dituding gagal menemukan pembunuh Utsman, dan maka dari situlah terjadi perang sifin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Pembahasan yang kelima itu atau pembahasan yang terakhir, apa perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Perbedaan utama dari dua dinasti ini terletak pada ekspansi dan sistem pemerintahan dan budaya, yang dimana dinasti Umayyah itu dia lebih fokus atau lebih mementingkan perluasan wilayah dan kekuasaan melalui ekspansi militer, sementara dinasti Abbasiyah itu dia lebih pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Bani Umayyah juga ini dia lebih bersikap diskriminatif pada orang-orang Mawali, yaitu orang non-Arab dan golongan Syiah, berbeda dengan Bani Abbasiyah yang lebih toleran terhadap mereka. Sistem pemerintahan dari Bani Umayyah juga ini dia berbasis monarki, yaitu pergantian khalifah berdasarkan garis keturunan, berbeda dengan Bani Abbasiyah yang memakai sistem intikhab, yaitu pergantian khalifah berdasarkan pemilihan oleh wakil Dewan Penasehat. Jadi terus pemindahan kekuasaan juga itu, kalau dari Bani Umayyah memindahkan kekuasaan Islam dari Kufah itu ke Damaskus, sementara Bani Abbasiyah memindahkan kekuasaan Islam dari Damaskus ke Baghdad. Jadi perbedaan utamanya itu ini Bani Umayyah dia lebih fokus pembenahan keluar, yaitu memperluas wilayah dan kekuasaan melalui ekspansi militer, sementara Bani Abbasiyah dia itu lebih fokus pembenahan ke dalam, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan gitu. Nah, itulah tadi pembahasan-pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon disempurnakan teman-teman, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga dari video ini ada manfaat yang dapat kita ambil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.